Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, jamaah salat maghrib yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah, memuji dan bersyukur kepada Allah atas segala limpahan nikmatnya, taufik hidayah serta inayahnya sehingga kita bisa berkumpul di majelis ilmu dalam keadaan sehat walafiat, serta salawat salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana dengan ajaran beliau inilah kita bisa berpegang teguh terhadap agama Islam, agama yang diterima dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala kelak di akhirat. Melanjutkan kajian kita dari kitab Riyadhus Shalihin dari sahabat Abi Abdullah Khabbab bin al-Arab radhiyallahu ta'ala an qala syakawna ila Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa huwa mutawassidun burdatan lahu fi dhillil Ka'bati. Sahabat Khabbab ini menceritakan tentang keberadaan para sahabat. Kami pernah mengadu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa mutawassidun. Saat itu beliau sedang berbantalkan sorbannya. Lahu fi dhillil Ka'bah, di bawah naungan Ka'bah. Dari suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu lagi tidur-tidur bersandarkan sorban, berbantalkan sorban di naungan Ka'bah, yup-yupane Ka'bah. Lalu para sahabat mengeluh dan bertanya, faqulna ala tantasiru lana ala tad'u lana ya Rasulullah, apakah engkau tidak memintakan pertolongan untuk kami? Apakah engkau juga tidak mendoakan kebaikan untuk kami? Ini sahabat ini mulai gelisah, Pak. Karena ujian yang mereka dapatkan itu bertubi-tubi. Gangguan dari orang-orang kaum musyrikin, dari orang-orang Quraisy itu luar biasa. Sehingga mereka mengadu kepada Nabi, Nabi, jenengan mboten ndonga kanggo kemenangan kita ta. Mboten ndonga untuk kebaikan kita ta. Kita ini sudah sering dicaci, dimaki, dijahati sama mereka, didolimi sama mereka loh. Lalu
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, menjawab, faqala qad kana man qablakum yu'khadur rajulu fayuhfaru lahu fil ardi fi jubli fiha. Sungguh orang-orang sebelum kami itu ada yang ditangkap, dipendam, dibuatkan lubang di tanah lalu dia dipendam. Jadi ada orang sebelum kalian itu dari pemerintahan atau dari penguasa yang keji, dia ditangkap, lalu dibuatkan lubang, lalu dia ditanam hidup-hidup sampai seleher, dikubur hidup-hidup, ditanam. Itu ada sebelum kalian. Lalu summa yu'ta bil minsyari fayudahu ala ra'sihi fayuj'alu nisfaini. Lalu ada orang-orang sebelum kalian yang digergaji, diletakkan di atas kepalanya, lalu dibelah menjadi dua, seret, srek. Modalnya gaji mesin loh, nggih. Ini gaji biasa. Sana gaji kayu nih gue loh, ya. Awal loro kono, srek wes, dekek ndas pas tengah-tengah, oke. Srek, sampai terbelah jadi dua. Miris jenengan. Oh, ternyata ujian ini, nemen-nemen. Belum lagi wa yumshitu bi amshatil hadidi maduna lahmihi wa azamihi. Ada juga diceritakan, ada pula orang yang disisir dengan sisir besi, sisir yang terbuat dari besi, yang mengenai daging dan tulangnya hingga mengelupas. Dewe-dewe Pak, sisirnya dari besi, ket geger coba disisir, seret, sisirnya itu besi Pak, digaruk no seret, ngelontok, misah antara daging kali belum. Wah, ya napa sampean? Anggite, daging dan tulangnya jepret, tarik gerodok. Alah jenengan telusupen wis gak karu-karuan iki tambah kados ngeten iki. Tetapi yang demikian itu tidak menggoyahkan mereka terhadap agamanya, tidak bergeming sedikit pun. Kemudian Rasulullah melanjutkan, wallahi la yutimanallahu hadzal amra hatta yasiru rakibu min San'a ila hadar maut la yakhafu illallah. Demi Allah, Allah pasti akan mengembangkan agama Islam hingga merata dari San'a sampai ke Hadarul Maut, negeri Yaman ini Pak. San'a dan Hadarul Maut diratakan Islam itu berkembang sampai sana. Dulu kan masih di Mekah, di Yerusalem, di Madinah, dan Nabi itu di Mekah. Jadi demi Allah, Allah akan nanti meluaskan Islam ini sampai ke Yaman, jauh antara Arab dan Yaman. Dan masing-masing dari mereka tidaklah takut kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi kalian itu walakinnakum tasta'jilun, akan tetapi kalian semua itu sangat tergesa-gesa, kurang sabar. Ujian kalian tuh masih belum ada apa-apanya dibanding orang-orang sebelum kalian, para nabi utusan sebelum kalian. Nabi aja yang digergaji kok. Nabi Yesya, Nabi Yahya ada yang digergaji Pak. Loh, kalian seberapa sih? Kalian terlalu tergesa-gesa minta doa, wahai Rasulullah, kan ngadu toh. Kenapa nggak minta pertolongan kepada Allah biar orang-orang kafir, orang musyrik di bumi hanguskan? Doakan kepada kami ya Rasulullah supaya Allah memberikan kemenangan. Karepe ngoten para sahabat. Sik talase. Tak duduno yo. Wong biyen iku adabe siksane luar biasa melebihi kalian. Tapi itu tidak membuat goyah mereka. Tetap mereka menghamba menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ojo kesusu dhisik. Nah, makanya niki Masya Allah
Jadi ketika para sahabat menemui Rasulullah, di saat itu Rasulullah sedang berbantalan sorban di bawah naungan Ka'bah. Ka'bah isih sepi, Pak. Gak kok sakniki. Saiki sampean klosotan teng Ka'bah ya diicak-icak. Wong tawaf gak tok entek jenengan nanti umroh haji ngono. Kepingin wis tak tawaf bengi-bengi rek jam 12 ben sepi, ya tambah rame. Engko jam 3 sampai salat tahajud ya rame ngono. Engko erek magrib isa ya rame, gak ono sepine. Wong tawaf iku seluruh dunia muter terus. Nah, nek zaman siyen ya baru-baru ya sik santai. Nabi teng Ka'bah. Sahabat nemoni ya mboten enten sing wis sakniki wonten polisi, haji yalla ngono Pak. Haji, ayo haji ngono wis. Kok nyengkre ke Indonesia iki haji iki. Wis paham. Mboten saged. Nah, saya kira wame kados ngoten niku. Nah, kalau kita telusuri ternyata di saat orang-orang melaksanakan agama Allah, memeluk agama Islam ini, ternyata nopo Pak? Konsekuensinya berat. Berarti kita iki kudu tenanan bersyukur. Enggak ono sing disiksa model kaya ngene iki. Ngoten to. Mangkane teng Undang-Undang Dasar 1945 pasal 29 ayat 2 kan itu dijelaskan yang bunyinya negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan melaksanakan ibadah menurut agama dan kepercayaannya itu bebas. Iki jenenge HAM, hak asasi manusia. Jadi negara niku mboten uwus-uwus menan. Dikasih kebebasan agar kita itu memeluk agama kita dan melaksanakan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaan tersebut. Monggo wis. Bener-bener dilindungi. Pokok alirane mboten nyungsang. Ngoten lho. Nah, nek alirane nyungsang, maca Al-Fatihah nggih basa Jawa Madura. Ya Allah jeraja, akhirnya ngono Pak. Allah maha besar. Ya ditangkap. Allah kok gede, dicekel. Nggih mboten angsal. Wong niku sedugi mriko. Kalau salat ya pancen artine basa Jawane bener. Tapi kudu gawe bahasa Arab. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Al-Fatihah ya Al-Fatihah. Ojo digawe bahasa Inggris, ojo digawe bahasa Jawa utawa Madura. Iku menyelisih. Dicekel soale alirane nyungsang. Hati-hati. Bebas yo bebas tapi gak oleh gawe aturan dhewe. Tapi nggih wonten mawon pengikute. Masih yo saiki opo tah sing teng Jawa Barat teng pundi mawon. Ya wis wong iki lho mbledis, maksudnya ndak pakai baju ketika dzikir. Iku jarane oleh WC, oleh kitab, ya ono pengikute. Nah, ya dicekel temennya. Bebas, Pak, bebas. Jadi kita itu sekarang aman. Beribadah tapi tidak dibatasi. Bebas. Lah dulu kalau kita lihat, ke zamane ujiane orang-orang terdahulu. Kalau kita lihat di surat Al-Ankabut ayat 23, apakah kalian mengaku beriman kemudian kami tidak menguji kepada kalian? Ya mesti diuji. Ngaku iman, ya siap-siap mendapatkan ujian. Sampai ket mulai tukang sisire Fir'aun. Bayangno niku. Sinten namine? Masih toh nggih. Loh, kan gara-gara nopo? Nyisiri rambutnya anake nyureni sret. Logur surine terus dijopok gawe kalimat bismillah sret. Duh, jare anake sampean berarti nyembah selain bapakku. Ada Tuhan selain bapakku toh? Iya. Sapa Tuhanmu? Allah. Lo tak lapor bapak lo yo gak wedi lapurno. Ngono lho Pak. Iku asal muasale. Gara-gara nyureni anake, surine logur,
jatuh kemudian diambil mengucapkan bismillah. Kemudian betul-betul dilaporkan kepada ayahnya. Wes, langsung dipanggil, diadili. Piye? Kata anakku, kamu sekarang sudah memiliki Tuhan selain aku. Iya, betul. Siapa itu? Allah, Tuhan semesta alam. Allah zat yang satu. Loh, dadi kowe wani, kamu berani menyembah selain aku. Pengawal, siapkan kuali yang besar. Taruh air panas yang mendidih. Di bawahnya sudah dikasih api unggun. Sekarang kamu bawa semua anakmu nyemplung nang kuali siji-siji. Ya apa, Pak? Mateng. Wong sampean kena banyu meloncat remos ngene wis ato-ato. Lah gimana itu tambah dikon nyemplung? Dilakoni apa ora? Dilakoni. Abot, Pak. Nyekel Islam niku, nyembah Allah niku abot ujiane. Ternyata zaman Fir'aun tukang sisir sudah seperti itu kejadiannya, tantangannya. Berarti kau nyembah Allah. Iya bener nyembah Allah. Siap no anakmu. Ternyata situ anaknya nyemplung, dia nyemplung tetap nggak bergeming sedikit pun. Wes piye anak nyemplung, kari kowe saiki. B berubah pikiran. Tak kasih waktu untuk mikir. Enggak. Seumpama aku punya 1000 nyawa, aku akan tetap untuk pergi ke kuali, menceburkan diri. Loh, taruhannya nyawa, Pak. Iki siji wabot. Zamane ngoten. Zaman sahabat nggih ngoten to. Bilal bin Rabah. Ternyata di konangan nyembah ahad-ahad, Allahu ahad katanya. Dia sudah tidak menyembah lagi berhala-berhala kepada Lata, Uzza, Uzair dan lain sebagainya. Dia mengikuti ajaran Muhammad. Wah, be Umayyah bin Khalaf, jeragane majikane tuane langsung ditatar. Dia dibawa ke padang pasir, dibawa terik matahari yang sangat panas menyengat, DDP, Pak. Tanpa baju, tanpa yang menghalangi, disuruh kelosotan teng padang pasir. Piye rasane? Panasnya Arab beda kali mriki lho, Pak. Nek panas kene ngene mbok 38 cekot kok celeki ngono. Ya saiki wis rendeng enak. Pas panas tas gak sambat kabeh. Coba jenengan melampah, mboten sepatuan teng aspal, pas beduk tong-tong. Beduk teng-teng. Kan panas toh. Lho iku padang pasir luwe panas maneh. Dikongkon melumah. Disuruh berbaring sama Umayyah bin Khalaf. Bayangkan bagaimana beratnya ujian para sahabat ketika memeluk agama Islam, ketika menyembah kepada Allah. Gak cukup ngoten tok, Pak, dicambuk. Ayo, kowe tetap nyembah agamamu biyen apa ta nyembah ikut Muhammad, nyembah Allah. Ahad samblek ceder. Sek kuat ditindih watu wetenge dodone. Ya Allah, ternyata ngene perjuangane orang-orang terdahulu untuk mendapatkan Islam. Berarti ini kan harus banyak bersyukur ini. Luar biasa loh. Bebas kita beragama, sholat 5 waktu yo bebas. Ngono. Gak ono aturan, yo gak ono pelarangan. Ya wis PPKM iku wae. Kalian nang masjid. Oh, nang PPKM jangan apa memang itu bagus ya. Maksudnya untuk mencegah wabah yang menular. Setelah itu kan ya bebas lagi. Tapi sayang nek biyen niku gak dibebasno, tapi tetap semangat nang masjid. Saiki bebas, saking bebasnya nang masjid yo gak apa-apa bebas. Ngono lho. Awak dhewe iki bebas nang masjid yo gak apa-apa, kan nang masjid yo gak apa-apa wong bebas. Akhirnya milih bebas Pak tiyang niku. Ya wis les. Nang kene ae. Wis apa abot-abot angel-angel. Kok semerapo perjuangane wong biyen ya apa sih dalam menyembah kepada Allah ujiannya pol abote.
Ternyata enggak cukup sampai di situ. Sampai ada itu kan raja yang beringas, raja kafir, membuat lubang yang sangat besar di kayu bakar, besar sak lapangan, Pak. Kayu bakar digali, kemudian api berkobar-kobar. Ujiane napa? Sapa sing nyembah nang Allah nyemplung nang geni iki. Sapa sing nyembah aku bebas selamat deh. Ngoten tok. Rajane kan zamane ada seorang pemuda nih lho sing diadili di seluruh masyarakat, di seluruh pelosok negeri. Gara-gara napa? Raja kayak tukang sihir gak sok mateni, Pak. Dadi pemuda iki hebat, mendapatkan naungan dari Allah, memang pertolongan dari Allah. Sampai pengawal iku dikongkon nggawa pemuda iki nang gunung. Engko nang gunung jegurno jurang. Ternyata belum sampai di puncak gunung, pengawal prajurit malah gelundung kabeh. Soalnya pemuda mang mek ndonga, ya Allah, tolonglah hambamu, misalnya ngono tok, Pak. Wis langsung bergetar gunung iku, dhek lugur kabeh prajurite. Balik nang raja. Hei raja, aku sik urip. Lho, nanti murid anak prajuritku. Prajurit sampean yang gelundung kabeh. Lho, ganti prajurit gawa nang tengah laut. Cemplung nonggo, ya sama. Sebelum dicemplung no, prajurit nyemplung dewe dhisik. Akhirnya bingung, ditantang sama pemuda itu. Wahai raja, kamu itu nggak akan pernah bisa membunuh diriku kecuali dengan syarat. Loh, apa syaratnya? Deal-dealan ya. Nanti kalau kamu ingin membunuh aku, kumpulkan semua rakyat ini di satu tanah yang luas, yang lapang. Lalu saliblah aku di tengah masyarakat. Kemudian ambil anak panah. Lalu ucapkan bedek pas di pelipisku sambil mengatakan bismillah, ya, demi nama Tuhan pemuda ini. Berarti Allah. Wah, seneng rajane. Ya wis, setuju aku. Soalnya mateni awakmu ki wangel. Budhalah gede. Diumumno seluruh semuanya untuk rakyat berkumpul dalam satu tanah yang lapang untuk menyaksikan bagaimana raja menghukum kepada seorang pemuda yang berani kepada sang raja. Dikumpulno kabeh, Pak. Rajane siap-siap disalib, ya, ditempelkan di pohon, ya kayak Yesus itu loh, Pak, kalau disalib. Nah, seperti itu. Nah, lalu raja itu memang sama persis mengikuti arahan dari pemuda. Jupuk anak panah, langsung didekek nang pelipis, dikeker, ngosong, disaksikan toh, semua rakyatnya dikeraskan banyak. Bismillah, demi Tuhan pemuda ini. Dilesatkan, jelek, mati langsung. Nah, dengan kejadian itu ternyata antusias masyarakat mengikuti ajaran dan menyembah kepada pemuda ini. Karena yakin, loh kan, raja gosok mateni, ternyata nuruti pemuda itu baru bisa mati. Berbondong-bondong mereka mengikuti menyembah Tuhan Allah, Tuhannya pemuda tersebut. Nah, batine rajane kan engko iki dikek pelajaran, cek gak wani maneh. Ternyata masyarakat malah berbondong-bondong menyembah kepada Allah. Wah, ngamuk tambahan. Langsung ngongkon prajurit, bikin lubang yang besar, gali dan berikan kayu bakar. Nah niku, Pak, dicemplung di situ. Ayo, tetap mengikuti Tuhan pemuda tersebut atau mengikuti aku? Tuhan pemuda tersebut nyemplung kabeh, Pak. Sampai pada suatu ketika ada seorang ibu yang masih menggendong anak yang masih menyusui. Nah, kira tok mikir-mikir iki, ya apa kira? Anakku sik nyusu, aku nyemplung nang geni. Nek aku wis gak apa-apa. Kalau saya sih nggak apa-apa, tapi anakku piye? Gitu loh. Langsung saat itu anaknya ngomong, wes Bu, sampean iku bener, nggak usah takut, nggak usah khawatir, nyemplung kok Bu. Duh. Baru ini ada bayi yang kecil, yang masih kecil tapi sudah bisa bicara. Langsung, Pak, nyemplung, blas.
ujiane orang yang berani menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ujiane kaya ngene. Wong biyen niku, Pak. Orang-orang terdahulu sebelum Nabi Muhammad SAW ujiannya besar. Ada yang ditanam, ada yang digergaji. Bayangno gergaji dari kepala. Umus jenengan aku gak iso bayangno, Pak. Dari mulai otak digergaji egrek. Sigar sampai jantung, atine, ususnya berodol loh, Pak. Sampai terus dimutilasi kan, dipateni dhisik malah diencel-encel. Ini enggak, masih hidup, masih bernafas, masih bernyawa, tapi langsung digeraji. Gaji mesin kan cepet, ini enggak diokrok gerajinya. Gaji mesin kan ngenteni, ya gaji mesin kan cepet. Gulu-gulu dhisik ae wis tel, gak apa-apa dia ledel. Ini dal dari kepala sigar ini, Pak. Ngeng. Nah diokrok ngeng. Ya apa rasane? Siratok nih lho, rambut sing kenek. Mboten bayangaken nggih ya. Apalagi ada sisir terbuat dari besi. Digarokno nang geger weteng dada grog. Wong tembaga kan tajem. Sisirnya kan lincip-lincip, Pak, tajem, kaku. Sehingga kalau ditancapkan jelep kerek ngelupas semuanya. Iku ujiane. Wis gak bayangno lah, Pak, wis. Aja dibayangno. Makane kudu bersyukur sakniki niku wis. Nyembah nang Allah tapi bebas. Saking bebasnya. Sampai bablas. Nah niki lho. Wah, makane faedah yang bisa kita ambil, kita petik, pelajaran yang bisa kita ambil. Yang pertama adalah menerangkan keutamaan sabar dan cobaan dalam beragama. Karena ujian itu sebanding dengan kadar agama seseorang. Sing sampun kula sampean sampun niku. Nek agamane luwih kuat, ujiane luwih abot. Tapi mesti ditolong karo Gusti Allah. Ngaku iman ya tambah ujian. Akhirnya gak iman nemen, gak agama nemen, ujian aja gak nemen. Enak wis. Aja sing nemen, Pak. Agama sing biasa-biasa wae. Nek nemen-nemen karena ujiane temen. Tapi pahalane tenanan, pahalane pasti besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Swarga. Ya milih swargane ae. Urip nang donya lho, Pak, sing ngene-ngene ae to. Nah, sumpek, susah, ngeluh, pusing, stres lah. Bingung-bingung nang donya kaya ngene iki wis. Gak apa-apa wis diuji kaya ngono wae. Wis mentok pisan iki, Pak. Yang kedua, menerangkan salah satu mukjizat Nabi Muhammad SAW, yakni mampu mengatakan Islam nanti akan meluas, Islam akan berkembang sampai ke negeri Yaman. Mukjizatnya Kanjeng Nabi Muhammad SAW bisa mengetahui perkara yang belum terjadi. Dan Nabi itu pun tahu juga karena diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala tentang masalah gaib. Selebihnya ya tidak ada yang bisa. Ini namanya mukjizat, kekhususan yang diberikan oleh Allah kepada para nabi, itu mukjizat. Sebagai tanda dan bukti kalau dia itu memang utusan Allah Subhanahu wa taala. Tapi mukjizat ya gak iso digawe bendino. Digawe niku wis kepepet ketika mendapatkan perintah dari Allah. Enggak sembarangan. Ingat ya, mukjizat itu enggak bisa dilakukan berulang-ulang. Misalnya kayak Nabi Musa bisa membelah laut dengan tongkat. Ya pas iku mau, Pak. Pas dikejar Fir'aun dan bala tentaranya. Terjepit, baru mendapatkan wahyu dari Allah. Hei Musa, alqa asok, lemparkan atau pukulkan
tongkatmu ke laut sehingga laut itu jadi terbelah. Ya bisa niku tok. Gak kok nganggur-nganggur Musa kepin lewat ndukur lautan tak belai. Belah dhewe mau lewat ndukur lautan. Mbok kok kereta kencana loro kidul lah anu. Mboten sembarangan ngoten, Pak. Kok moro mlaku ndukur banyu. Oh, Musa kok. Gak enak riwayate ngoten mboten enten, ndak ada. Ya cuma niku waktu kepepet. Iki jenenge mukjizat waktu kepepet, Pak. Sehingga bisa jret. Ketika tukang sihir sudah mulai menjadikan tali-talinya sebagai ular, ya baru Musa dikai omongan. Musa, lemparkan tongkatmu, niscaya tongkatmu akan menjadi ulo sing gede dan melahap memakan ular-ular kecil dari tukang sihir. Pewangan kabeh Pak situ. Ya pasti kumang tok. Jadi gak ngerti Nabi Musa tongkat, ya wis tongkat, tapi gak ngerti kegunaan manfaatnya. Taunya ketika sudah mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Nek nek tongkat iki sakti ya wis gak usah ngenteni wahyu. Umpamane roh dikejar Firaun, oh tak sawat tongkat njelepat kabeh. Ngono. Apa maneh gerung sorban iki sing dikebutno rontok helikopter, Pak. Lho, iki wong sakti lak ngono wali, Pak ya. Hati-hati aja remehno, Pak. Sorban dikebutno brodol kabeh. Kok umpama iku ana ngono Pak jaman biyen ya Nabi Musa kare ngebutno, Nabi Muhammad kare ngebutno. Makanya sami-sami sahabat iki ngomong, "Ya Nabi, jenengan mboten ndonga ta kanggo kebaikan kita. Cek menang musuh wong kafir, cek menang musuh wong musyrik." Wis pegel iki soalé. Sabar. Lihatlah orang-orang terdahulu bagaimana ujiannya. Masih Nabi Ibrahim dilemparkan ke dalam api. Ya kumangai dadine kuni bardan wa salaman. Hei api, jadilah kalian dingin dan menyelamatkan. Ku jenenge mukjizat. Gak sok terus-terusan, gak kok wong sakniki sok terus-terusan iki untuk mukjizat iki. Nah mukjizat iku ya iku mang Pak. Wong sis pasrah nang Gusti Allah. Yang ketiga, faedah pelajaran yang bisa kita ambil. Kesabaran para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam atas siksaan yang bertubi-tubi yang didapatkan oleh mereka. Jadi niki ngoten jenengan semerap bagaimana kesabaran Nabi Muhammad dan juga para sahabat, karena mereka ketika mengikuti menganut ajarannya Nabi Muhammad konsekuensinya sangat berat. Belum keluarganya Ammar bin Yasir, Sumayyah ibunya dan bapaknya itu Yasir ya, ketika mereka disiksa oleh orang-orang Quraisy karena tetap kekeh mengikuti ajarannya Muhammad. Sampai bapaknya telinganya itu ditugel, Pak. Jadi buntung telinganya ayahnya Ammar bin Yasir dipotong. Kalau kamu tetap menyembah Allah, mengikuti ajaran Muhammad, akan kupotong. Dipotong. Ibunya disiksa sampai meninggal dunia. Masya Allah ya. Sampai Ammar bin Yasir itu disiksa sampai geleyang. Geleyang itu sampai apa yang dia ucapkan itu gak sadar, sehingga dia ketika dipaksa untuk menyembah Lata dan Uzza, dia mengatakan, yo aku nyembah Lata dan Uzza. Sehingga saat itu dia menyesal, ya Rasulullah, Ammar telah kafir, telah berbuat syirik. Kenapa Ammar? Aku telah mengatakan Tuhan-Tuhan mereka itu yang terbaik, bukan Allah. Karena apa? Disiksa saking pegel, sing dijemur, sing dicambuk, sing disiksa sampai mengiyakan Tuhan-Tuhan mereka, berhala-berhala mereka. Siksaan saking abote. Makanya Nabi ngomong, gak apa-apa ketika seorang dipaksa untuk beriman kepada Tuhan mereka, sedangkan hatinya penuh dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada masalah, tidak dosa. Misalkan ngomong, bi kowe nyembah Dajjal misalnya, ya aku nang Dajjal, tapi nang hati ini aku tetap nang Allah. Gak apa-apa Pak.
terpaksa harus seperti itu. Jadi siksaannya itu bertubi-tubi, berat. Ammar bin Yasir, kemudian ya Bilal bin Rabah, Mus'ab bin Umair, Zubair bin Awam, Tolha bin Ubaidillah. Wah niku luar biasa. Ujiannya dari keluarganya, dari dirinya, dari siapapun itu besar sekali. Sehingga mereka ya benar-benar sabarnya luar biasa. Kemudian faedah yang keempat, anjuran untuk meneladani orang-orang soleh yang banyak mendapatkan cobaan dan ujian, yang mereka tetap bersabar dalam menghadapinya. Jadi ngeten Pak, kalau masalah ketika mendapatkan ujian, carane ben kuat, lihatlah ujian orang-orang terdahulu. Soalnya ujiannya orang terdahulu itu lebih berat-berat, lebih abot-abot. Nah dibanding ujian diri kita, umat kita, terlalu ringan. Ujiannya paling ya udah, ujiannya ya paling ya PPKM, ujiannya ya COVID itu, biasa-biasa sih an. Maksudnya kalau dibanding dengan ujian terdahulu, baru kita merasakan ujian kita itu belum ada apa-apanya dibanding ujian mereka, orang-orang soleh. Ujiannya Maryam, coba Maryam itu diusus Pak, bayangno enggak duwe bojo tapi meteng. Bayangno zaman now ngoten niku. Kira-kira enggak diusus karo wong. Lho ala pungkasane, oh saiki LKMD sing macem-macem. Lah ngoten to, tapi Maryam sabar. Sampai dia itu pergi dari tempatnya untuk melahirkan Isa bin Maryam. Soalnya sampai dia itu mengatakan lebih baik aku ini orang yang dilupakan, gak disebut-sebut wis, daripada seperti ini. Sampai ketika mau melahirkan, dia senden Pak sendepel nang wit kurma. Khusi, wahai Maryam, goyangan kurma itu akan jatuh buah-buahnya dan buatlah kamu makan. Namanya habis melahirkan, darah nifas banter, kondisi kan lemah toh Pak. Sik dikokon goyang karo wit kurma, gak masuk akal. Wong mari nifas tapi goyang kurma, jenenge semprot wit kurma ta. Sing gede niki lho, saumpama sampean goyang wit kurmane pancet sama sing gleyang. Ngono lho. Wong wit kurma gawedhe proko kuat, dioyak-oyak, gak bakal pucuke ku ketok hoyak. Soalnya saking gedene Pak, saking kuatnya, saking kokohe. Tapi kersane Gusti Allah ya, dikon goyang ya krotok-krotok kurma ku telebok-telebok dipangan kalih Maryam. Mo ngoten lho. Habis melahirkan Pak, gak ono napa dukun beranak, ya gak ono bidan nglair-nglairno dhewe. Wis gak ono sing ngasih motivasi, ambil napas, hembuskan mboten enten. Sinten ngoten lho. Kurang ya apa Pak? Wis nglairno dhewe, gak ono wong, gak diarepi ngono. Wis ya napa ben mboten semerap wis gak tutuk akal kita ini. Terus oleh wahyu dikongkon ngiyok menggoyang pohon kurma. Setelah itu wis kok mulai maring lairno to, wis lairno. Ya Allah Maryam, bapakmu ben iku wong taat, ibumu wong solehah, kok duwe anak kaya ngene, ngisi-ngisini karo keluargamu. Dijawab karo Maryam, "Lho, maksud sampean napa? Aku gak lapo-lapo. Aku ini gak berzina. Aku ini gak ketemu sama orang laki-laki, gak mungkin gak percaya." Loh, gak bertakon iki lho arek iki. Loh, takon nang Isa. Si cilik langsung ngomong Pak Isa bin Maryam, "Ini Rasulullah, sesungguhnya aku adalah Isa bin Maryam, utusan Allah Subhanahu wa taala, yu'allimukum, akan mengajari kalian kepada kitab-kitab." Ngoten lho Pak. Baru percaya sebagiane. Gara-gara Nabi Isa sudah bisa berbicara di waktu kecil.
Lah baru toh kita bisa meneladani, ujian wong biyen iku berat, luar biasa. Tapi ya tetap sabar. Sampai koyo ngono lho, Pak. Diusir, gak diarepi sama masyarakat. Ijen plek gak duwe bolo. Tetep ae. Jenengan nggih ngoten, nek wis njene iki yakin, aku lho ngaji kok diwus-wus. Biyen cek guru ngerti Islam, cek kafir, kene dikelebu Islam, di Islamno. Saiki Islam kok kafirno. Iki opo sih? Lah bingung sih Pak ya. Biyen tambah molimo, gak ngerti agama. Wis alhamdulillah saiki gelem sembayang, gelem ngaji. Wis gelem sembayang, gelem ngaji, sik dikafirno maneh ya opo karepe iki? Ngelu kan. Wis sembolah, wis gak ngurus, wis gak usah ngurus, Pak. Sementing jenengan ibadah, sementing jenengan menghamba menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wis ana Al-Qur'ane, ana hadise, ya wis aku sembang 5 waktu ana dalile kok. Wis sembayang ngono ae. Wis gak usah ngurus sing macem-macem wisan. Nah, kafir dhewe ora digatekke, lah ngoten to, Pak. Mikir kafir wong liya. Aduh. Faedah yang kelima, Islam adalah agama yang penuh kedamaian dan ketentraman hingga datang sampai hari kiamat. Loh Pak, Islam itu agama damai. Dudu agama tukaran. Lah ngoten to. Jane wong nek bermlebu Islam wis cukup ya nyontoh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhlake napa sih? Sebab Nabi ku innama buistu li utammima makarimal akhlak. Wis sampeyan contoh Nabi ku aman, damai uripe. Makanya Islam itu agama yang penuh dengan kedamaian, ketentraman, ketenangan. Lah kono wong mlebu Islam ngono. Nyekel agama Islam kok tambah sumpek, tambah gegeran. Lah iki Islame yo napa modele? Harusnya damai, harus rukun, gempah ruah loh jinawi, ayem tentrem adem ngoten lho harusnya. Islam itu penuh dengan kedamaian, wis umum ket biyen. Agama penuh dengan kedamaian, agama penuh dengan toleransi, agama yang wis pokoke ngajarno sabar, ngajarno bertetangga, ngajarno bersahabat, ngajarno rukun karo sesama muslim, semua diajarkan. Makanya orang yang sudah masuk Islam ini agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalilun ala wujubi sabri ala adiyati a'da'il muslimin. Dalil wajibnya sabar. Jadi yang bisa kita ambil lagi yakni ini adalah sebagai bukti dan dalil wajibnya kita bersabar dari gangguan musuh-musuh Islam. Sebab nopo wa idza sabarul insanu dhafara. Kunci kemenangan itu terletak pada sabar. Balik-balik nih kemudian. Walaupun orang-orang non muslim atau musuh-musuh muslim itu mengganggu kita, menyakiti kita, tapi kalau kita bersabar maka Allah akan memberikan kemenangan. Fal wajibu 'alal insani yuqabila ma yahsulu min adiyatil kufari bisabri wal ihtisabi wa intidharil farji. Maka wajib bagi seseorang untuk menyikapi supaya bisa melaksanakan dan bisa sabar terhadap gangguan orang-orang kafir serta mengharap pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala dan menunggu solusi jalan keluar, menunggu kelapangannya, menunggu perintah dari Allah berupa kebaikan, kebenaran dan kemenangan. Pokoknya sabar, dinteni ya. Mesti ku ono ae kesempatan itu untuk menang. Jangan kita terburu nafsu,
Jangan kita terburu-buru. Insya Allah kalau seseorang itu sabar akan diberikan kemenangan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesabaran kita belum notok koyok ini orang-orang terdahulu. Soalnya ujiannya belum mentok. Makanya kadang-kadang diuji ketiga titik wis podo sorat istisqa kabeh. Masalah istisqa ya gak udan-udan, soalnya napa? Sebagian tempat tok sing gorong udan, liyane kebanjiran. Jadi nggak pas ketika melaksanakan sholat istisqa, kecuali kemarau panjang semua satu negeri gitu loh. Lah kalau masih daerah-daerahan belum. Masya Allah. Kok intinya kon sabar mawon. Ini far Rasul alaihi salatu wasalam, sampai-sampai Nabi itu ngomong teng para sahabat, isbiru sabaro sebab orang-orang yang sebelum kalian itu juga diuji lebih berat daripada kalian. Kinten-kinten ada yang ditanyakan? Isa jam pinten iki Pak? Kirang 2 menit. Oh, berarti tambah bengi niki guys Isa iki ya. Biasanya kan setengah 7 pun Isa niki dereng Isa. Bene pun muni tapi kula dereng mboten kepireng. Doa lah dirasani. Dawa Isa e wate. Dawa umure. Jadi kalau kita lihat bagaimana orang-orang terdahulu ujian yang sangat berat, maka kita bisa bersyukur dan bisa bersabar ketika menghadapi ujian saat ini. Ini tujuannya. Sering berkaca dan melihat bagaimanakah orang-orang soleh terdahulu ketika mendapatkan ujian. Dalam rangka apa? Tujuannya biar kita semakin kuat, nggak putus asa, dan selalu optimis. Pasti Allah memberikan solusi dan jalan keluar. Semoga kita diberikan kesabaran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika menghadapi ujian, sehingga ujian itu menjadi pemberat timbangan amal kebaikan kita dan Allah memasukkan kita ke dalam surganya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.